Bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Kristus, kita akan mulai pada kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi nyanyian 18 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya.
karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 140 ayat 4. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada pagi hari ini, yaitu hukum yang pertama hingga hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau disembah. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan.
Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 434 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah
menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuliakan nama Tuhan, kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 129 ayat 12 kita baca secara responsif. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian 210 ayat 3 dan 4. Oh
mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan keluarga jemaat kita di dalam minggu ini, Minggu 16 November 2025. Nama minggu kita, Minggu ke-22 setelah Trinitatis. Topik, Dihaulmi Jamobado Salut Bangso, Tuhan mengasihi segala bangsa. Romawi 2 Aneka Warta Menanti 1. Sinode Distrik HKBP Distrik 20 Kepri. Di hari Senin tanggal 17 November 2025, Bohado Pandita Resorta Dohot Amang Sitwa P. Pak Pahan, utusan Sinode Godenang, Amang Sitwa SR Sinaga, utusan Paralado, Amang A. Serega, utusan Ruas, Mandoroti Sinode HKBP Distrik 20 Kepri, Nadi Patupa di tanggal 17 sampai 18 November 2025 di Gedung Sekolah Minggu HKBP Batang Center, Batang. 2. Latihan liturgi bersama atau gabungan anak sekolah Minggu Prayon Dohot Tanjung Batu. Di hari Minggu Sadarion pukul 10.04 WIB, Patupan Hukum Nyata do latihan liturgi bersama gabung anak sekolah Minggu Prayon Dohot Tanjung Batu. Di sialani asal Kamarita membawa anak kota sekolah Minggu Mandowati latihan liturgi. 3. Penggalangan dana Natal remaja. Sidung Minggu pagi Sadarion di Patupa Macetado Bajar Laho 40 dana Natal remaja. Talehonga Rohaka Laho Duku Gulawani. Romawi 3 Jadwal pelayanan harian. 1. Hari Senin tanggal 17 bulan 11 2025 pukul 15, pertanyaan sekolah Minggu sektor 1, 2, 4, 5, 6, 7 di rumah Ina Kopungkio, Boruduman Batu, kilometer 10 atau anak kita bernama Re. 2. Hari Kamis tanggal 20 bulan 11 2025 pukul 19, latihan gabungan sama Ina di gereja. 3. Jumat tanggal 21 bulan 11 2025 pukul 17, sermon Maharo di gereja. 4. Hari Sabtu tanggal 22 bulan 11 2025 pukul 10, Marbu Marwa di gereja. 5. Hari Sabtu tanggal 22 bulan 11 2025 pukul 17.30, latihan organis dan song leader di gereja. Romawi 4 ayat harian HKBP. Romawi 5 keuangan mulia dari tanggal 9 bulan 11 2025 sampai tanggal 15 bulan 11 2025. Romawi 6 rincian kehadiran Ruas Narotu Pemingguan tanggal 9 bulan 11 2025. Amanah dapat kita lihat di acara yang ada sama kita masing-masing. Demikianlah keluarga jemaat kita di minggu ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 827 ayat 1 dan seterusnya sambil menyampaikan persembahan
pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang membahagiakan hidup kita, yang menyegarkan, memulihkan, menguatkan hidup kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Nabi Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Saya bacakan untuk kita, mari kita mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantara Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian dunia. Saudara-saudara terkasih, kita kembali mempersiapkan diri untuk menyambut memperingati kelahiran Tuhan Yesus atau Natal. Dan persiapan ini minggu depan adalah minggu akhir tahun gereja, dan situ kita akan mengingat orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan kita akan memasuki masa Advent, tahun baru gereja. Dan biasanya ini kita kembali diingat-ingatkan dalam minggu-minggu seperti ini, yaitu tentang mengingat kembali kebesaran Tuhan dan menghormati namanya. Di sini kita lihat bangsa Israel sudah pulang dari penjajahan Babel 70 tahun atau di negara Irak sekarang posisi Babel. Mereka terbuang 70 tahun karena berbuat dosa. Raja Israel bahkan sampai ke tingkat bawah. Kembali mereka jatuh ke dosa yang sama, menyembah ilah lain, tidak peduli dengan sesama sebangsanya, dan seterusnya. Lalu pada satu titik Tuhan kembali hatinya mengasihi. Sudah cukup hukuman bagi bangsaku. 70 tahun berarti hampir 3 generasi. Satu generasi itu 5 tahun. Lalu mereka baru pulang ini. Bangsa yang baru pulang kembali ke Yerusalem. Tetapi sebelum kembali ke Yerusalem sudah ada diingatkan oleh para nabi supaya kembali hatimu kepada Tuhan, menghormati Tuhan, menjaga nama Tuhan, melakukan apa yang perintah Tuhan katakan. Dan intinya adalah bagaimana penyembahan kepada Tuhan bentuk vertikal, lalu juga bentuk
horizontal. Nah, disinilah persoalannya, Bapak Ibu. Baru-baru masuk mereka, Yerusalem yang sudah dulu langkah dibangun kembali, dibangun, dan sampai juga mereka membangun rumah masing-masing untuk dibenahi, tapi lupa mereka hanya tahunya setelah nyampe nama Tuhan lupa dan sembarangan. Ada satu penyembahan dalam setiap penyembahan mereka mau persembahkan persembahan yang tidak baik. Kalau kita baca Bapak Ibu, tidak enak kita bacanya. Kalau kita baca di pasal yang sama, ayat yang berikutnya, itu persembahannya sembarangan, serampangan kepada Tuhan. Ada jenis hewan binatang yang matanya buta, ada persembahan yang kakinya timpang. Dia tidak sesuai lagi dengan yang terbaik, versi yang terbaik untuk Tuhan. Ada yang mempersembahkan persembahannya yang tadinya dia bernazar telah membangun rumah, dia akan berikan kepada Tuhan, berikan yang terbaik, tetapi hari-harinya tidak, justru yang cacat dikasih kepada Tuhan, hewan yang cacat. Sepertinya mereka menipu. Aku tidak suka dengan persembahan-persembahanmu yang menipu aku. Memang Tuhan tidak menginginkan persembahan dalam arti material ya Bapak Ibu, tetapi hati menjadi pusat inti daripada rasa kasihnya kepada Tuhan. Mereka lebih mengutamakan membangun rumahnya masing-masing. Mereka tidak peduli dengan memberikan suatu persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan di Nabi Esra, setelah terbangun semua rumah-rumah Israel ini, baik suci tertinggal, sehingga Tuhan marah. Di sinilah kita melihat Bapak Ibu bahwa Tuhan menginginkan ada 3 hal. Yang pertama, kasih. Tuhan mengasihi kita. Hati Tuhan seperti daging, lembut, tidak seperti batu. Ketika umatnya berdosa, Tuhan menghukum tapi juga melembut. Dia marah tapi juga melembut. Tidak marah sepanjang ratusan tahun. Jadi kalau kita marah Bapak Ibu, kita juga harus bisa melembut. Memang kita pasti marah kalau ada yang melanggar, kalau ada yang tidak sesuai dengan yang terbaik. Yang kedua di sini diungkapkan bahwa Tuhan tidak suka manusia mempermainkan yang terbaik. Lihatlah Bapak Ibu, Abraham itulah nenek moyang orang Israel. Anak Abraham ada 2, yaitu Ismail dari sini, Hagar, baru Ishak. Anak sulung dalam arti istri yang sah, Abraham adalah Ishak. Estafet jelas ke Ishak. Anak Ishak ada 2, Kembar, Yakub dan Esau. Esau yang pertama lahir. Tetapi Esau seharusnya jatuh ke tangan Esau. Estafet daripada nenek moyang leluhur bangsa Israel. Tetapi Tuhan membenci Esau. Kenapa? Versi yang terbaik dalam dirinya, dia perjualbelikan hak kesulungannya kepada adiknya, Yakub. Tuhan marah, tidak menghargai yang Tuhan berikan status anak sulung. Anak sulung itu Bapak Ibu bagian pertama di mana Tuhan menunjukkan kasihnya. Kalau kita sebagai anak sulung Bapak Ibu, yang paling bahagia di sini sebenarnya bukan orang tua, Tuhan. Karena itu Tuhan yang mempersembahkan, memberikan yang terbaik di tengah keluarga anak sulung. Itu bukti nyata. Itu yang pertama seperti mata air. Mata air itu yang murni dari tangan Tuhan langsung katanya. Dia memang lihat mata air. Aku membenci Esau dan akibatnya Bapak Ibu, mereka mengalami
bahkan sampai selama-lamanya, mengerikan. Keturunan si Esau yaitu bangsa Edom. Bangsa Edom inilah bangsa yang hidupnya terus dengan peperangan, pembunuhan. Karena apa? Tangannya penuh dengan gersang. Sekalipun bangsa Edom sadar, opung kami sudah salah, si Esau. Kami adalah temannya bangsa Edom. Mereka mencoba membangun kembali, membenahi kembali daerah mereka sendiri. Tapi Tuhan juga merobohkan. Karena apa? Segala yang terbaik yang harus di mata Tuhan, tapi itu dibuat menjadi tidak dihargai. Masa hukuman terus kena Bapak Ibu. Sampai hari ini kita melihat, memang Tuhan mengasihi semua orang. Dia marah tapi dia melembut juga. Keturunan Ismail, kita lihat ada itu ke arah sana. Tapi selalu aja yang menjadi konsep atau trouble. Karena semua orang berpusat kepada Israel. Sampai hari ini Abraham, Ishak dan Yakub, dan Yakub itulah Israel. Hidup kita saksikan di televisi, kita dengar berita kekuatan yang dahsyat selalu terberkati. Meskipun Tuhan marah kepada bangsa Israel, tapi juga tidak melembut. Jadi kasih Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Sampai dengan kubur pun kita dikasih kepada kematian. Tuhan datang dan dia buka pintu kuburan supaya kita bangkit karena kasih. Karena itu besar kasih Allah akan menjadi isi daya yang mengambil anak yang tunggal supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Itu menjadi ayat emas. Yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu di sini disuarakan bagi kita, bagaimana kita menyangka. Kalau kita sudah menghargai Tuhan, kita datang ke gereja, kita berdoa, tapi ada lupa. Coba kita cek dulu Bapak Ibu. Apakah hari ini kata-kata kita yang terbaik di medsos kita? Selamat hari Minggu, Tuhan berkati, itu bagus. Tapi kalau ada kata-kata yang membuat berpikir kita yang baik ini menjadi tidak baik, dengan kata-kata yang membuli orang, menghina orang lain, Tuhan marah. Karena lidah itu jari-jari diberikan untuk yang terbaik. Jadi kalau kita dengar nama ya Tuhan, kita dengar kata Tuhan, Bapak Ibu, kita berdoa, kita membaca, yang namanya nama Tuhan selalu yang terbaik. Hati-hati kita memanggil nama Tuhan. Makanya dibilang berbanding lurus nama Tuhan itu di saat ini. Dia tidak bengkok. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu, kami bersyukur kami sudah tahu. Tapi baru saja 1 tahun yang lalu atau 1 tahun kemudian kita sudah berbeda lagi. Karena nama Tuhan itu menjadi patrol. Jadi kita ke gereja, ke sini berdoa, memohon kepada Tuhan untuk mencapai capaian kita, menyebut nama Tuhan kita yang terbaik. Ini justru diberikan kepada penjahat. Itulah Esau. Aku membenci Esau. Artinya mengatakan kepada para imam, aku tidak suka dengan engkau imam ini juga. Setelah dilihat persembahan yang cacat, yang timpang, yang tidak bagus, setelah didengar nazar persembahan yang seseorang atau satu keluarga, tapi yang jelek diberikan, semua dicatat. Tapi para imam tidak peduli, sudah beres itu, harus terlaksana ibadah penyembahan pengusaha korban kepada Tuhan. Tuhan marah kepada pelayan ibadah. Nah kita juga Bapak Ibu berikan yang terbaik, Kita merasa ini, ada beberapa kali kita dengar berita ibadah gabungan dari Perayung 34 km dan yang di sini. Kita sibuk banyak kegiatan arisan, kita banyak sibuk kegiatan warga. Tapi berikan yang terbaik, usahakan bagaimanapun caranya. Berikan yang terbaik ke Tuhan di Natal ini.
Dan kita juga anak-anak, berikan yang terbaik untuk orang tua. Kata-kata yang baik, yang sopan. Bagaimana mungkin kau menyebut aku Bapak, tetapi engkau tidak menghargai, menghormati aku? Bagaimana mungkin kau menyebut aku Tuhan, tapi engkau tidak menghormati aku? Ini satu pertanyaan keras. Tapi kau menyangka, kau sudah menghormati Bapak, Mama, adik sudah sekolah. Yang terbaik, yang terbaik. Mari kita Natal ini berikan waktu untuk Tuhan, berikan sesuatu yang terbaik. Nah, kita mendatangkan gereja ini Bapak Ibu, berikan persembahan yang angka nominal uangnya itu yang masih ada di sana. Dan yang terpotong, karena dalam bulan itu bank, saudara kita begitu bank, mohon maaf Pak, ini angkanya ada lagi nomor seri ya. Nanti ada hilang, kita pun akan hilang satu berkat kita Bapak Ibu. Aturan yang utuh berikan berkat, hilang satu. Sama aja, terminat. Kita datang di gereja ini dengan pakaian yang rapi, sopan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih kepada siswa polisi yang datang. Ya sebenarnya kita juga berikan supaya tidak ada apa-apa datang. Saya tadi lagunya punyanya TVP, tidak cuma TVP. Tidak tahu ini nyanyi tapi nggak tersalurkan. Tidak berikan sesuatu yang terbaik kita. Jadi apalagi ini siswa ini harapan bangsa, harapan keluarga, terus yang terbaik. Kalau dipersembahkan terus yang terbaik, maka yang terbaik malah yang menjadi berdampak baik bagi semua orang. Kami dengar berita, kayaknya hari itu ya. Nah, luar biasa. Saya sudah 2 kali melayani ibadah di tengah-tengah kita dari beberapa pendeta bergantian ya. Selamatlah kalau punya dan yang terbaik itu yang terbaik. Karena bagaimanapun kalau sekarang menjadi aparat polisian yang semua masyarakat bertumpu kepada aparat polisi dalam tugas pelayanannya, berikan yang terbaik. Dan kita juga anak sekolah minggu ini mau ditutupi nanti ini, berikan yang terbaik. Tolong orang tua lihat saya anaknya untuk ditutupi. Jangan salah-salah. Makanya jangan salah-salah ditutupi itu sebenarnya berikan yang terbaik. Jangan seperti kota ini mana yang terbaik suara memberikan Tuhan kita suara, diberikan orang tua untuk mengajar. Mari Bapak Ibu kita semuanya berikan terbaik. Jangan jual yang terbaik untuk Tuhan. Jangan dikasih yang cacat, dikasih yang membuat merusak nama baik kita, nama kita. Dan ini para pelajar di tahun ini Bapak Ibu, kita berikan yang terbaik. Kita akan membuat durasi hari minggu. Komitmen mereka, janji mereka kepada Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, kepada gereja. Demikian juga kita buat mereka sebagai pemerintah Injil. Jadi bulan Desember itu bulan belajar sini, bulan keluarga ayah dan ibu. Kita akan doa mengalir ada 1 bulan keluarga penuh bulan Desember. Mereka berganti-ganti membaca firman Tuhan. Itu yang terbaik. Jadi berikan yang terbaik Bapak Ibu untuk orang tua, untuk gereja, untuk Tuhan, sehingga kita merasakan hidup kita ini sebenarnya sudah yang terbaik. Berikan makan, tubuh ini kita bawa Bapak Ibu. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita hidup setiap hari. Ada kesehatan. Terima kasih yang telah sembuh dari sakit penyakit. Sekarang kita nanti berdoa dengan jemaat kita yang operasi. Kemarin mantan puluhan gospel Moro yang meninggal dunia kedua pagi umur 70 tahun. Kita minta semua sukacita hal ini. Dan minggu depan dibacakanlah nama-nama Tuhan meninggal dunia yang telah lebih dahulu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bahagia senang hati berdiri hadirat penuh sukacita
Tiap-tiap kali kami datang ke gereja, kami merasakan aura kekuatan, aura penghiburan, di mana Tuhan sangat mengasihi kami. Kasih karunia-Mu menyertai kami. Kami hidupi, kami rasakan, kami alami, hingga kami masih bisa bertahan dan kuat sampai hari ini dan ke depannya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Kami berikan yang terbaik karena kami mengingat-ingat kasih dalam Tuhan kepada kami. Tuhan berkati anak kami sekolah minggu, remaja yang terus bertumbuh kembang ke depannya. Berikan mereka kebutuhan jasmani dan rohani yang baik. Demikian juga kami orang tua, berkati kami untuk mengedukasi, mendidik, membina anak-anak masing-masing yang terbaik, sehingga semuanya menjadi harum di mata Tuhan, menjadi harum dan dicintai, bahkan terberkati. Tidak seperti Esau yang menganggap remeh kasih dari Tuhan, yang memperjualbelikan yang terbaik yang diberikan kepadanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak di sini, siswa polisi yang bersama dengan kami beribadah. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, semangat terus-menerus, biar capai mereka, membawa mereka bersuka cita. Demikian juga orang tua mereka yang berharap, terlebih bangsa dan negara kami Tuhan. Mereka semua ini anak-anak-Mu yang percaya pada Yesus. Berkati dan kami yakin dan percaya Tuhan, ke depan mereka ini beroleh sukacita dan resmi menjadi seorang anggota Polri yang dari Tuhan Engkau. Berkati orang tuanya, berkati perjalanan karir mereka ke depan, masih panjang yang mau dijalani daripada sudah dilewati. Demikian juga kami yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan mereka pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Demikian juga yang mengharapkan keturunan anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang baru, berkati berikan buah cita kasih sayang keluarga tersebut, anak laki-laki maupun perempuan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga duka, keluarga Saragi, Inam Kudus terus yang telah meninggal dunia. Kau panggil kemarin Tuhan, yaitu mantan pimpinan Pospel Moro. Tuhan, berikan kekuatan penghiburan bagi keluarga duka. Demikian juga Tuhan, kami dengar berita Inam Burus Dabuke yang mengalami kecelakaan di kilometer 5 dan saat ini sedang di ruang IGD di Makati Batam. Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu kami memohon Tuhan, sembuhkan Inam ini. Berkati tindakan medis agar beliau kembali normal dan boleh kembali pulih, karena bagian kepala Tuhan mengalami benturan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat telah sembuh dari sakit penyakit, tambahkan sukacita mereka dan biarlah mereka selalu bersyukur kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan pada sekolah minggu yang sebentar lagi akan dan 2 siang akan latihan liturgi. Berkati anak kami semuanya sehat dan semangat dalam berlatih. Terima kasih Bapak. Berkati setiap pekerjaan kami masing-masing berbuah menjadi kemuliaan bagi Kamu, sukacita bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Daniel nomor 639 dan menyerahkan persembahan 2A dan 2B.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Horas. Kue-kue dulu aja dalam talang modal. Ya, ada restoran silakan masuk dari samping. Ayo. Ya, ada restoran minggu, silakan masuk. Yang masih tua ya. Yuk, yuk. Sama kita mah, mau dua. Sini ya. Tolong dulu, Emang. Tua, ini lah, handphone kita. Inang, tolong fotokan Inang. Inang. Naik satu. Tolong fotokan Inang. Naik satu. Ya. Ya. Siapa? Foto aja, Nang. Foto aja.